Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih Anda sudah bergabung di sore ini di Premium Market Talks 2023. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dan juga berpartisipasi di sore ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pelanggan konten premium yang sudah join hari ini. Acara ini merupakan yang pertama bagi para pelanggan konten premium dan nantinya kita akan melakukan secara reguler. Jadi biasanya mungkin teman-teman hanya baca aja, tapi sekarang kita bisa ngobrol bareng di sini dan kita akan membahas terkait seluk-beluk investasi di pasar modal pastinya. Baik, kali ini Premium Market Talks bertema tentang pilih-pilih saham di second half. Dan hari ini kami juga akan mengundang Bapak Roger MM dari Mirai Aset Sekuritas. Dan nanti kita juga akan membuka pertanyaan, jadi silakan aja untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dan nanti akan ada hadiah kupon dompet digital dan juga extra time langganan konten premium bagi penanya yang terpilih gitu ya. Nah, baik, hari ini akan dipandu oleh Mas Gajah Kusumo selaku Head of Premium Content Business Indonesia Group yang akan memandu talk show hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja saya persilahkan untuk Mas Gajah. Terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sekalian. Perkenalkan saya Gajah Kusumo sebagai moderator yang akan memandu talk show hari ini. Saat ini saya sudah ditemani oleh kehadiran narasumber kita yaitu Bapak Roger MM selaku Head of Research PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Roger. Selamat sore Pak Gajah, apa kabar? Oke. Baik Pak, kami ucapkan selamat datang Pak dan bergabung dalam Premium Market Talks kali ini yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia dan terkhusus adalah konten premium. Ini adalah konten berbayar di Bisnis Indonesia yang banyak membahas aneka isu, termasuk salah satu yang utama adalah market bursa. Oke, di Premium Talk kali ini kita akan mengambil tema mengenai pilih saham di second half. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bacakan dulu profil singkat dari Pak Roger ya. Pak Roger saat ini menjabat sebagai Head of Research Center PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sebelumnya Bapak juga menjabat sebagai Head of Investment Information Mirai Aset Sekuritas, betul ya Pak ya? Betul Pak. Oke, sebelum mulai nih ya Pak, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih Pak untuk insan pasar modal, gitu. Karena kan pas hari ini 10 Agustus itu pasar modal Indonesia itu berusia 46 tahun. Ini sebenarnya sih reaktivasi kembali pasar modal Indonesia. Di sini saat ini di 10 Agustus itu kapitalisasi Bursa Efek Indonesia itu udah lebih dari 10.000 triliun ya Pak ya. Betul Pak. Ada sekitar 886 emiten yang tercatat di BI, itu terbanyak kedua di ASEAN setelah Bursa Efek Thailand. Belum lagi investor pasar modal yang SID-nya sudah tembus 11,5 juta ya Pak ya. Betul Pak. Jadi luar biasa ini pertumbuhan dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke, untuk tidak berlama-lama, mungkin untuk mengawali sesi ini kami akan persilahkan Pak Roger dari Head of Research Center PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia untuk menyampaikan paparannya Pak. Kemudian bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskannya pada fitur Q&A di bagian bawah layar Zoom Anda, nanti di saat sesi tanya jawab. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siska, selaku MC kami, itu ada hadiah menarik bagi pertanyaan yang terpilih. Monggo Pak, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa 2023 untuk semester 2 khususnya ini kita beri judul Higher Productivity. Kenapa? Karena hari libur di semester 2 itu akan lebih sedikit, jangan sedih ya, lebih sedikit dibanding dengan
semester pertama. Oke, next. Next. Oke, di executive summary ini kita masih melihat adanya dampak perlambatan ekonomi atau mungkin probability terjadinya resesi yang disebabkan oleh inflasi. Kita tahulah inflasi masih menjadi momok untuk 2 tahun terakhir ini, baik di negara-negara maju Eropa maupun di Amerika, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi pada tahun 2023 ini. Nah, kita prediksi bahwa suku bunga akan tetap tinggi pada tahun 2023. Ini dampak dari kenaikan inflasi yang cukup tinggi di negara-negara yang disebut tadi. Dan kita melihat dari sisi Eropa, kemudian di US, kemudian Tiongkok, ini menjadi kunci dari pertumbuhan global. Kemudian masih banyak ketidakpastian lainnya seperti risiko volatilitas pasar, kemudian ketidakpastian global terkait kondisi geopolitik Taiwan dan China serta Amerika. Dan di satu sisi untuk Indonesia sendiri kita masih melihat konsistensi pertumbuhan data-data ekonomi yang terjadi di Indonesia, mulai dari data manufaktur yang konsisten beberapa bulan, lebih dari 30 bulan Indonesia selalu di atas 50, artinya kita masih ekspansif. Kemudian juga surplus neraca perdagangan walaupun agak menurun ekspor dan impor kita karena terjadinya normalisasi harga-harga komoditas. Tapi kita melihat Indonesia prospek ekonominya masih cukup baik dan probabilitas resesi di Indonesia terbilang cukup kecil, hanya sekitar 2%. Tapi kami juga melihat walaupun prospek ekonomi Indonesia cukup baik, namun ketidakpastian yang terjadi di global tentunya pasti memberikan efek juga ke Indonesia. Next. Kita melihat masalah di Amerika yang terjadi. Yang pertama, inflasi di Amerika sampai dengan bulan Juni kemarin masih berada di level 3,0%. Dan nanti malam The Fed akan kembali mengumumkan suku bunga inflasi di bulan Juli yang kami prediksi itu berada di level 3,3% year on year. Artinya apa? Artinya justru di bulan Juli ini inflasi malah naik dibandingkan Juni, sehingga prediksi yang beredar atau spekulasi yang beredar, The Fed masih akan menaikkan suku bunganya ke 5,75 karena saat ini sudah 5,5%. Kalau terjadi 5,75 artinya udah sama nih sama 7 days repo BI. Artinya kita akan menghadapi pelemahan rupiah tentunya sesaat, dan kita melihat The Fed masih mencoba untuk menurunkan inflasinya ke target mereka di level 2,0%. Kenapa inflasi masih tetap tinggi? Kita melihat kondisi tenaga kerja Amerika masih cukup kuat. Kita lihat tingkat pengangguran terakhir, data terakhir itu 3,5% atau lebih baik dibanding dengan bulan Juni. Artinya memang tenaga kerja Amerika masih cukup solid. Nah, kita merasa bahwa dengan tingkat pengangguran yang masih cukup rendah, kemudian data tenaga kerja Amerika yang cukup kuat, kita melihat kalaupun terjadi resesi di Amerika itu tidak terjadi hard landing, tapi soft landing. Kenapa soft landing? Karena kalau resesi yang hard landing, kita melihat yang pertama terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut, kemudian yang kedua lapangan tenaga kerjanya sulit gitu, artinya tingkat tenaga kerja itu tumbuhnya melambat serta tingkat penganggurannya cukup tinggi, dan ini nggak terjadi di Amerika. Tenaga kerja mereka masih cukup solid dan tingkat pengangguran juga masih di level yang cukup rendah. Next. Next, oke. Apa yang terjadi jika The Fed masih agresif menaikkan suku bunga, dan saat ini kan di level 5,5% dan kita prediksi di September akan naik ke 5,75%. Tentu yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar adalah potensi capital outflow, dan ini hal yang biasa terjadi kalau suatu negara menaikkan suku bunganya. Kita ada kekhawatiran capital outflow ke luar dari Indonesia dengan makin agresifnya The Fed menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini juga tentunya membawa ekonomi lebih melambat dan potensi resesi juga semakin besar, terutama untuk negara-negara Eropa dan Amerika itu sendiri. Next. Tapi di Indonesia kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan karena kita melihat dari 2 instrumen, obligasi dan saham, kita melihat kepemilikan asing di 2 instrumen itu sudah mulai berkurang saat ini.
kalau dilihat foreign ownership di government bond pada tahun 2013 itu tercatat 35%, dan sekarang di kuartal pertama hanya tercatat 15%. Kemudian juga di kepemilikan saham trading value, kepemilikan asing juga mulai berkurang dari 15% ke 10%. Artinya riskan untuk turunnya saham terlalu dalam itu kemungkinan nggak akan terjadi. Kita masih melihat bahwa domestik investor masih sekarang mendominasi dari trading di instrumen stock market. Next. Nah, kita melihat bahwa Indonesia cukup berhasil dalam menangani inflasi. Kita melihat bahwa BI masih bisa menahan suku bunganya karena berhasil menangani inflasi ke level yang ditargetkan, yaitu 2,5 sampai 3,5% untuk tahun 2023. Kita melihat Indonesia menjadi salah satu yang cukup sukses menangani inflasi bersama Malaysia, dan salah satunya adalah menjaga harga-harga untuk tetap bisa akomodatif terhadap ekonomi di Indonesia. Dan kita melihat bahwa kebijakan suku bunga Indonesia untuk menahan di level 5,75 ini terbilang cukup tepat saat ini, karena kita melihat bahwa di US suku bunga udah mendekati udah di level 5,5% dan sudah menyamai Indonesia kalaupun di September nanti The Fed menaikkan ke 5,75. Makanya di sini ada potensi resiko di pelemahan rupiah, namun kita melihat bahwa kami prediksi hingga akhir tahun BI 7 days reverse repo akan tetap dipertahankan di level 5,75. Next. Oke, kenapa BI masih tetap mempertahankan suku bunganya? Tadi inflasi yang cukup terjaga di level yang ditargetkan, yaitu 2,5 sampai 3,5%, dan risiko volatilitas nilai tukar menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh Indonesia di saat tekanan rupiah saat ini udah mulai melemah di atas 15.000 kembali dengan agresifnya The Fed menaikkan suku bunga. Namun kita tetap memprediksi bahwa pelemahan rupiah ini masih bisa ditolerir oleh market karena kita melihat ada potensi untuk bisa menurunkan suku bunganya di 2024 awal, baik di US maupun nanti di Indonesia. Next. Oke, data kuartal 2 di GDP Indonesia kemarin baru saja keluar, di mana Indonesia pertumbuhan ekonomi kuartal 2 meningkat di 5,17 year on year. Hal ini mengalahkan ekspektasi di level 5,0%, dan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi ini adalah konsumsi masyarakat, karena di kuartal 2 kita tertopang oleh banyak aktivitas libur, kemudian juga pariwisata, kemudian juga ada meningkatnya belanja pemerintah dan juga aktivitas investasi. Jadi kami melihat di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup surprise bisa tumbuh di atas 5,0%, dan ini mengalahkan konsensus maupun ekspektasi dari investor. Sementara itu kita melihat dengan normalisasi harga-harga komoditas yang menurun akibat dari kenaikan suku bunga menyebabkan pelemahan ekonomi Indonesia sendiri, baik dari aktivitas ekspor dan juga impor. Next. Oke, jadi di awal tadi kita sebut bahwa produktivitas di semester 2 ini akan lebih tinggi dibandingkan semester 1. Di antaranya karena hari libur di semester 2 lebih sedikit, dan produktivitas hari kerja itu 10-15% lebih banyak dibanding semester 1. Dan ini menjadikan kita optimis dengan IHSG di semester kedua, karena kita melihat nanti, kita coba lihat nanti di data laporan keuangan kuartal 2 memang terjadi pelemahan bagi beberapa emiten, dan di LQ45 sendiri juga terjadi pelemahan di kuartal kedua, walaupun secara year on year masih tumbuh positif. Jadi kami melihat di semester 2 ini jadi peluang bagi emiten-emiten untuk memperbaiki kinerja mereka. Next. Oke, bagi pencinta komoditas kita melihat bahwa ada 3
energi logam dan pertanian, kita melihat kalau energi dan logam ini akan terimbas dari efek kenaikan suku bunga di US sehingga terjadi slowdown demand. Sedangkan kalau di pertanian kita masih melihat peluang di harga-harga komoditas seperti CPO, kemudian soybean dan juga komoditas-komoditas pertanian, efek dari El Nino yang mulai datang sejak beberapa bulan yang lalu dengan puncaknya yang diprediksi pada Agustus dan September dan bisa lebih panjang lagi hingga akhir tahun 2023 ini. Kita melihat peluang di soft komoditas lebih besar untuk terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan energi dan logam. Next. Di Februari kita juga akan bertemu dengan agenda 5 tahunan election, dan kita berharap di election ini terjadi smooth dan peaceful lah, sehingga di market bisa melihat sisi positif dari pelaksanaan election. Dan kita memprediksi bahwa election ini memberikan positif ekonomi growth buat Indonesia karena kita ngelihat di global terjadi slowdown dan Indonesia tentunya pasti terkena imbas. Namun karena adanya election, kita melihat bahwa ekonomi Indonesia bisa tertopang sehingga slowdown yang terjadi di Indonesia tidak terlalu dalam. Makanya kami memprediksi bahwa Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di tahun 2023 ini di level 4,9%. Next. Kami melihat bahwa valuasi IHSG saat ini masih bisa untuk mencapai 7.600 dengan merefleksikan PE 15,5 kali sebagai average IHSG, dan tentu saja jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Malaysia, kemudian Thailand, kita masih murah ya dibandingkan Thailand, dan 15,5 masih cukup fair untuk IHSG kita, sehingga kami memberikan target IHSG 7.600. Next. Oke, untuk proyeksi ekonomi Indonesia, kita prediksi 2023 ini GDP growth masih di level 4,9% kurang lebih. Kemudian inflasi masih sesuai target dari Bank Indonesia di level 2,55%. US dollar average itu di 15.115. Sekarang mungkin udah di level 15.180, tapi untuk average selama setahun kita prediksi 15.115, dan mungkin di tahun 2024 mulai ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, di mana GDP growth bisa 5,12, inflasi masih bisa dijaga di level 2,65%, dan terjadi penguatan di di mata uang rupiah terhadap US ke level 14.750. Next. Oke, next. Kami merangkum beberapa laporan keuangan, ini mungkin bisa jadi data buat teman-teman pelanggan bisnis ya. Data ini kami rangkum dari 11 sektor kuartal kedua 2023. Ini yang lambang ada warna kuning ini bisa kalau saya melihatnya di lambang warna kuning ini mungkin ya bisa dilihat lah menjadi salah satu prioritas untuk trading mungkin ya kalau yang trading minded. Next. Oke, itu ada Indosemen, kemudian next. Ini ada sampai akhir nih, lumayan ini datanya udah hampir komplit. Dan kita melihat 95% emiten sudah merilis laporan kuartal kedua, kecuali banyak di perusahaan-perusahaan pertambangan seperti Adaro, PTBA, itu belum merilis laporan keuangan, ITMG, Pegas. Next. Next, Raffi itu. Raffi kemarin naiknya cukup banyak. Dari 50 langsung loncat ke 80, hampir 70%, 80%. Next. Oke, Wismilak juga kemarin udah level 19.900-an, ini salah satu yang dipantau juga dalam laporan keuangan. Next. Di energi mungkin ada yang menarik di sini, ada PGO ya. PGO kemarin juga lumayan. Sampai 900 lebih. Esger udah naik 50%, dari 5,5 udah 840 mungkin sekarang. Next. Di finance banyak yang menarik sebetulnya, BCA masih menjadi top
stok kita, kemudian Bank Niaga juga masuk, Bank Mandiri yang terus naik menyentuh 6.000 kalau nggak salah, hampir 6.000. Kemudian ada Cevin, Kelipan Finance, itu juga cukup spektakuler juga laporan keuangannya. Udah dapat dividen 100 perak, sahamnya nggak turun, enak banget ini. Next. Ada Penin Bank yang kemarin masih di level 11-12, sekarang udah kemarin nyentuh 1.400-an. Kemudian ada Penin Life juga kemarin juga cukup atraktif sahamnya. Next. SDPC, Silo, dua-duanya naik. SDPC dari level 150 kemarin sempat 180 lebih, Silo juga dari level 18-19 kemarin udah 2.100-an. Next. Asgar kemarin naik juga, Koni nggak liquid tapi tetap naik 30%, ada United Tractor, kemudian ada Hexa jangan lupa ada RUPS di September dan biasanya ngasihnya tinggi nih, saya prediksi di level 740 sampai 750 rupiah dividennya. Dengan harga saham 6.600 berarti ada dividen yield sekitar 11-12%. Next. Di infra banyak juga yang menarik, diantaranya ada Excel secara quarterly saya melihat ada pertumbuhan 124%, kemudian ada Kin, MTEL kemarin juga udah mulai bergerak. Next. Kemudian di saham properti ada beberapa saham, sebetulnya di properti saya ngelihatnya nggak banyak yang mulai ngasih kejutan. Secara year on year-nya banyak emiten yang tumbuh positif seperti Kija, kemudian juga ada BSD, year on year-nya masih bagus ya, di BSD tumbuh 159%, kemudian Kija tumbuh 460%, kemudian Jaya Real Property tumbuh juga 15%. Next. Di teknologi kita masih ngelihat banyak dari emiten teknologi yang kita harapkan bisa cetak laba ini masih belum kejadian ya. Di Bukalapak masih rugi di kuartal 2-nya 2023. Jadinya kejutannya ada di emiten-emiten kecil kayak Aksio, kemudian ada PTSN. Kemudian di transportasi kita masih melihat ada Bluebird di sana yang masih bisa tumbuh positif. Kemudian Nelly cukup atraktif kemarin naik 30% dari 480 ke 660, hampir 50%. Next. Nah, kita ngelihat di LQ45, ini ada beberapa yang belum keluar laporan keuangannya. Next. Kita melihat di LQ45 ada 21 dari 35 emiten yang sudah rilis, itu mengalami penurunan kinerja secara quarter. Namun secara year on year, 19 emiten atau 54% ini mengalami pertumbuhan kinerja. Jadi kami melihat memang penyebab minusnya LQ45 salah satunya disumbang oleh Saratoga. Saratoga yang tahun lalu mencetak laba 3,3 triliun, sekarang justru rugi 12,2 triliun. Jadi penyumbang terbesar penurunan dari kinerja LQ45. Next. Oke, jadi kami simpulkan dari laporan keuangan tadi, memang secara quarter tidak terlalu spektakuler karena ada beberapa faktor. Tadi liburan yang lebih banyak di kuartal 2 karena adalah faktor lebaran, kemudian juga kondisi global yang ikut menekan Indonesia. Kemudian kita melihat semester kedua, ini akan ada dukungan dari hari kerja yang lebih banyak, kemudian ada gaji PNS ke-13, serta The Fed yang kemungkinan sudah mulai mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya, mudah-mudahan di September jadi yang terakhir. Dan ini bisa membuat peluang kenaikan di IHSG. Next. Nah, sentimen di Indonesia tadi beberapa sudah disebutkan, akan ada pemilu yang akan mendongkrak aktivitas ekonomi, terutama di consumer, kemudian aktivitas pemilu juga yang membuat penjualan otomotif di Indonesia masih tumbuh positif, 3-4% untuk roda 4, kemudian 15% untuk roda 2. Kemudian juga pemilu yang bisa membuat Indonesia terlepas dari slowdown yang cukup dalam, sehingga pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di level 4,9%, dan pemilu juga yang membuat nanti kepercayaan konsumer atau indeks konsumer kita bisa meningkat. Kemudian produktivitas naik, tadi di semester 2 hari kerja akan lebih banyak, berarti produktivitas kita akan lebih tinggi dibanding semester pertama.
Kemudian fundamental yang kuat, kita melihat data-data ekonomi Indonesia sampai saat ini, data manufaktur masih di atas 50, sehingga masih bisa ekspensif. Kemudian kita melihat juga data ekonomi lain kayak retail bisnis masih tumbuh positif, kemudian data neraca perdagangan kita masih surplus. Kemudian kepercayaan konsumen biasanya di menjelang pemilu bisa meningkat ke level yang lebih tinggi, dan aliran dana untuk aktivitas ekonomi bisa lebih banyak menjelang pemilu. Next. Kita melihat bahwa ada beberapa sektor yang overweight di tahun 2023, diantaranya ada banking, kemudian ada semen mendapat sentimen dengan penurunan harga batu bara, dan juga aktivitas semester 2 nanti yang akan lebih tinggi dibanding semester pertama. Kemudian teknologi, peluangnya ada ketika nanti suku bunga mulai ada tanda-tanda untuk turun. Kemudian otomotif, kita melihat saham-saham otomotif kemarin di beberapa bulan terakhir ini cukup atraktif ya, dari auto, kemudian Gajah Tunggal, kemudian Dharma Polymetal. Kemudian di telco, kita melihat telco menjadi salah satu pilihan karena secara bisnis salah satu yang merupakan defensive stock, sehingga pengaruh global nggak akan terlalu berdampak terhadap saham-saham telco, baik telekomunikasi maupun infrastruktur tower. Kemudian consumer non-cyclical ini memberi sentimen yang positif menjelang pemilu, di mana saham-saham seperti Mayora mungkin atau Indofood ini akan bisa mendapat sentimen ketika mendekati pemilu. Next. Ini beberapa target price dari saham-saham yang kami rekomendasikan, ada BRI, Mandiri, kemudian BCA, BNI, Telkom, Indosat, dan Excel, MTEL, Tower, dan Tebik. Next. Ada GoTo, kita masih rekomendasi buy untuk GoTo. Ada Buka, kemudian ada Akra, Aegis juga yang mulai bangkit dari harga di bawah 500, sekarang udah mendekati 700 lebih ya. Jadi surprise juga untuk Aegis karena ada perbaikan di same store sales growth dari Aegis. Next. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan ke moderator, Pak Gajah, silakan. Terima kasih Pak Roger. Wah, menarik paparannya Pak, karena lengkap banget dari sektor global lalu ke fundamental di tanah air. Jadi kalau saya bisa tangkap itu sebenarnya faktor eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi di semester 2 ini lebih banyak global sebenarnya ya, karena dari sisi internal sendiri sebenarnya kita sudah cukup punya fundamental yang kuat. Lalu juga produktivitas, kalau Bapak bilang tadi kan disebutkan bahwa di semester 2 ini justru meningkat malah, karena ya, tidak lagi banyak hari libur. Tapi saya penasaran Pak, sebenarnya sedikit, kan ketika The Fed itu ada kemungkinan berarti tersisa 4 bulan ya, The Fed ketika ada kemungkinan menaikkan suku bunganya ke 5,75, sementara di Indonesia itu juga posisinya juga 5,75 kan ya Pak, BI 7 DRR itu. Nah, ketika posisinya itu sama-sama 5,75 itu kan artinya untuk capital outflow, kekhawatiran terhadap capital outflow itu ada, karena itu tadi asing itu kan karena sama dia pasti pilih tempat yang lebih aman ya kan, seperti itu kan. Nah, bagaimana itu Pak ketika posisinya itu nanti sama, dampaknya buat kita apa sih? Apa yang perlu dikhawatirkan, dan mungkin sektor apa sih yang kemungkinan paling terkena efeknya, karena kan kayak kalau saya dalam bayangan saya kayak perbankan, properti itu kan lebih banyak ke terkait dengan suku bunga yang otomatis juga sensitif terhadap suku bunga maupun suku bunga The Fed, begitu Pak. Ya, jadi itu yang memang tadi di ulasan kita bahas bahwa ada kekhawatiran capital outflow Pak ya. Coba tadi yang mungkin bisa menenangkan market bahwa porsi asing di obligasi maupun di saham tidak sebanyak 10 tahun yang lalu Pak. Oke Pak. Gitu. Jadi kalaupun terjadi capital outflow, kita berharap IHSG masih bisa menjaga ke level yang nggak terlalu mengkhawatirkan lah Pak. Gitu. Artinya karena porsi asing nggak terlalu besar lagi di dua instrumen itu. Dan kita ngelihat memang akan ada sentimen positif buat beberapa emiten biasanya kalau terjadi pelemahan rupiah.
kita melihat bahwa eksportir ini akan diuntungkan, Pak. Biasanya kita melihat bahwa beberapa saham eksportir yang diuntungkan, misalnya itu kayak INKP, Indah Kiat Kertas, misalnya itu diuntungkan. Dan beberapa emiten yang terkait sama importir juga pasti mendapat tekanan, gitu. Dan biasanya sebaliknya ya Pak ya berarti ya. Sebaliknya, betul. Biasanya di saham-saham importir ini terkait sama farmasi misalnya, Pak. Di saham-saham farmasi atau di consumer. Karena consumer kan kayak misalnya Indofood, kalau dia masih impor bahan baku, ini kan mendapat tekanan dari kenaikan US dollar. Sama juga ketika Kalbe Farma mendapat tekanan juga karena masih mengandalkan bahan baku dari luar misalnya. Nah, tapi kita nggak bisa ngambil kesimpulan keseluruhan seperti itu, karena beberapa perusahaan sudah melakukan strategi-strategi yang mengantisipasi udah dari awal ini, Pak. Kayak contohnya, udah hedging dan lain-lain. Banyak strategi yang dilakukan oleh emiten-emiten. Contohnya misalnya Kalbe. Kalbe sudah mengamankan bahan bakunya untuk 6 bulan ke depan misalnya. Sehingga jika terjadi kenaikan harga atau imbas dari pelemahan dari rupiah, dia sudah mengamankan bahan bakunya terhadap kerjasama dengan perusahaan di China. Begitu juga banyak emiten-emiten yang mulai mengembangkan, misalnya tergantung tadi sama bahan produk impor, mulai mengembangkan produk di dalam negeri sehingga tidak bergantung dengan impor. Jadi strategi tiap-tiap emiten pasti beradaptasi dengan perubahan dari global tadi, Pak Gajah. Oke, Pak. Sama satu lagi Pak, soal pemilu nih Pak. Ini kan pemilu sudah mulai hangat dari sejak sekarang. Sementara nanti di tahun depan kan di Februari, lalu ada tuh urut-urutannya. Kalau saya lihat di berapa kali ya sebelum pesta demokrasi, berarti udah ada 4 kali pemilu kan ya Pak, setelah era reformasi. Itu ada di 2004, 2009, 2014, dan 2019. Nah kalau kita lihat di 4 pesta demokrasi itu, 4 pemilu itu, memang IHSG selalu menghijau Pak. Bahkan cukup gede itu, cuma di tahun yang 2019 kalau nggak salah itu IHSG cuma naik sekitar 1,7% kalau nggak salah, sementara yang lainnya kan sampai 40%. Nah sebenarnya untuk pemilu itu efeknya ke pasar modal, ke pasar saham, ke bursa ya, itu sebenarnya di tahun pemilunya atau bisa jadi 1 tahun sebelum pemilu sih Pak, dan seberapa besar sih, apakah itu biasanya panjang ini efeknya atau hanya sentimen sesaat aja Pak? Oke. Kebetulan Pak, di 4 pemilu itu waktu itu pemenangnya mungkin ya SBY 2 kali dan Pak Jokowi 2 kali. Ya, betul, kebetulan tokoh itu yang disenangi sama market. Oke. Kebetulan Pak SBY diunggulkan sama market pada saat itu. Untuk yang periode keduanya juga sama. Paling agak terjadi crash ketika Pak SBY pisah dari JK di yang kedua. Kemudian untuk yang Pak Jokowi sendiri itu boost market itu ketika Jokowi mendeklarasikan jadi presiden gitu ya. Betul Pak. Dan yang agak kurang justru di 2019 di periode keduanya Pak Jokowi gitu. Dan saya ngelihat untuk pemilu biasanya ngefek nggak? Pasti ngefek Pak. Pasti ngefek karena ini berkaitan dengan program-program pemerintah ke depan terkait sama ekonomi, kemudian kebijakan infrastruktur, semua yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pasti terkait. Kayak misalnya kayak IKN, lanjut apa enggak walaupun secara undang-undang misalnya udah tetap gitu ya, ini jadi pertanyaan sama investor. Kemudian dana infrastruktur, kemudian nanti kebijakan ekonomi lainnya itu selalu berpengaruh terhadap IHSG. Nah, tinggal sekarang siapa sih yang disukai sama market saat ini? Saya belum survei nih Pak, siapa yang disukai sama market gitu. Karena kita lihat ada balance di 3 calon yang sekarang Pak ya. Saya melihat mudah-mudahan kalau market sudah menentukan pilihannya, misalnya mereka pro ke siapa, maka selama sejalan dengan kemauan market, maka biasanya IHSG juga sejalan. Oh, gitu. IHSG akan sejalan. Misal, saya cuma ngambil contoh misal Pak ya. Misalnya market lebih pro ke Prabowo misalnya. Ketika Prabowo menang di hasil akhirnya, maka
otomatis marketnya akan searah Iya. dengan apa yang dimau sama market gitu. Baik sebelum maupun biasanya karena ini pergantian presiden Pak ya, bukan perpanjangan. Iya. Jadi akan lebih efektif setelahnya. Oh, Tuh. oke. Karena udah pemenangnya yang dimaui sama Iya. market udah terjadi gitu. Jadi setelahnya itu baru akan lebih Lebih kencang lagi. lebih kencang lagi. Makanya di SBY itu sama setelah terpilih baru ke depannya IHSG lebih kencang gitu. Oh. Dan kita prediksi juga sama di 2024 harusnya IHSG akan lebih kencang selama presiden terpilihnya nanti sesuai dengan ekspektasi market. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak dari peserta Pak, dari Pak Hartono Lim. Nah, beliau tanya nih Pak, dengan naiknya suku bunga di Amerika Serikat, bukankah itu menjadikan putaran uang tetap di US Pak? Apakah kalau seperti itu IHSG masih ada kemungkinan untuk break all time high Pak? Jadi yang kita prediksi 7.600 itu berdasarkan valuasi Pak ya. 7.600 itu berdasarkan valuasi rata-rata IHSG selama 5 tahun terakhir. Jadi di 5 tahun terakhir kami menghitung bahwa PE normalnya IHSG ada di level 15,5. Which mean kalau 15,5 kali PE artinya IHSG wajarnya ada di 7.600. Gitu, dari wajarnya IHSG ada di level 7.600. Memang sih agak berat dengan kondisi saat ini. Agak berat karena global belum selesai, kemudian juga Amerika masih memungkinkan naikin suku bunga gitu. Kemudian level 7.000 sampai sekarang juga sulit banget ditembus. Iya Pak, nggak tembus-tembus Pak. Sulit ditembus, betul Pak. Jadi kita melihat, kita ngelihatnya secara valuasi Pak ya, 7.600. Memang peluang ke sana memang saat ini cukup berat. Mungkin yang realistis orang akan bilang, ya 7.300 lah gitu. Setelah Amerika selesai menaikkan suku bunga di September, mungkin itu akan jadi sentimen setelahnya gitu Pak. Akan ada sentimen setelahnya karena apa? Ya market kan selalu membaca ke depan, arah ke depan Pak ya. Setelah Amerika udah selesai naikin suku bunga, investor akan membaca ke depan apakah setelah ini akan ada penurunan suku bunga gitu. Jadi peluang karena di market ini bertolak belakang dengan kemauan The Fed. Di market ada dorongan agar akhir tahun atau awal tahun itu akan ada penurunan suku bunga di The Fed gitu. Indonesia mah tinggal ngikutin aja nanti. Ketika nanti di The Fed nurunin suku bunga, otomatis kita juga karena inflasi kita terjaga, kemungkinan juga akan nurunin suku bunga. Iya, lebih mudah buat kita ya. Betul. Jadi peluangnya justru ketika The Fed udah mulai naikin suku bunga yang terakhir, kita lihat nanti inflasi ya nanti malam sama nanti inflasi di bulan September. Ketika itu udah ada efek turunnya, baru kita melihat peluang buat IHSG untuk bisa naik lagi gitu. Maka kita ya kalau 7.600 memang agak sulit, tapi kita berdasarkan valuasi. Sedangkan mungkin yang wajarnya 73 ya mungkin ke 73 dulu lah ya gitu seperti itu. Tapi ada peluang juga kan ya Pak setelah itu tadi pengumuman inflasi di September dan terakhir kenaikan The Fed itu ya. Iya, begitu Pak. Oke, ada banyak nih Pak pertanyaan Pak. Yang berikutnya dari Pak Mesbah Emission. Nah, pertanyaannya ya, bukankah justru kepemilikan asing yang rendah di pasar modal Indonesia itu berimplikasi terhadap volatilitas dan ketidakpastian arah pergerakan? Apa yang harus dilakukan oleh investor muda, Pak? Jadi kan kalau investor asing tuh biasanya kan dia karena dananya gede, otomatis dia nggak akan cepat switching gitu ya, Pak. Jadi lebih stabil gitu. Gimana tuh Pak? Justru kepemilikan asing berkurang karena retail masuk Pak. Karena jadi beberapa investor kan kita lihat sendiri bahwa dalam 10 tahun terakhir perkembangan investor cukup pesat kan. 11,5 juta SID. Betul. Jadi itu yang ngambil porsinya asing gitu. Jadi bukan berarti kita ditinggalin asing artinya kita nggak kredibel gitu bukan ya. Tapi memang investor kita tumbuh gitu. Investor kita tumbuh dan itu kan memang yang dimaui sama pemerintah juga seperti itu bahwa kalau bisa di saham porsi investor domestik itu lebih banyak dibanding asing sehingga kita kalau terjadi krisis atau terjadi goncangan global itu nggak terlalu dalam kayak kemarin kan tahun 2008 kita lihat kan IHSG dari 2.800
jeblos sampai ke kali. 1050 gitu. Iya, betul, Pak. Nah, dengan banyaknya investor lokal di Indonesia justru memberikan sentimen positif dong buat IHSG gitu. Jadi memberi kesempatan kepada investor-investor Indonesia untuk memiliki saham perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, 800 emiten yang listed. Kemudian juga dengan banyaknya investor domestik juga bagi saya itu indikator bahwa bursa, kemudian pelaku-pelaku pasar itu sukses memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia gitu. Tinggal peran kita semuanya, baik sekuritas, kemudian bursa itu memberikan edukasi gimana cara berinvestasi dengan baik dan benar gitu, Pak. Jadi kepemilikan asing yang sedikit, kalau bagi saya mah lebih menguntungkan ya buat kita semua, karena berarti pelaku pasar ini didominasi oleh investor-investor Indonesia, kemudian juga tadi peluang untuk terjadi volatilitas IHSG yang cukup dalam itu mungkin bisa dihindari, Pak. Karena kalau asing kan mungkin stylenya mereka ketika terjadi goncangan global mereka akan lebih masif, betul, lebih masif. Berarti dananya lebih besar, cepat keluarnya gitu ya, Pak. Jadi betul, justru kalau di domestik lebih banyak kan kita bisa nahan gitu, seperti itu. Justru malah dengan investor retail domestik itu justru lebih itu ya, lebih stabil menahan, sebenarnya. betul, Pak. Oke, demikian Pak Mesbah Mission. Lalu ada pertanyaan juga nih dari Pak Mirza. Ini soal harga acuan batubara yang masih di atas 100. Akankah ada potensi rebound dari saham-saham batubara di semester 2 ini, Pak? Melihat demand batubara yang masih tinggi dan supply-nya yang belum menyusul. Apalagi juga ini akan ada gelombang heat, gelombang panas ya. Gelombang panas kan rasanya itu cukup bagus buat batubara. Makanya sih kalau kita lihat grafiknya, Pak, sebenarnya kan untuk batubara tuh memang turun, dalam tren turun, tapi sebenarnya dalam beberapa pekan terakhir ada kenaikan ya, Pak? Ya, betul. Jadi kita ngelihat peluang batubara memang masih terbuka di semester 2, tapi kembali lagi nih, di kuartal 3 dan kuartal 4 ada kemungkinan kinerja emiten-emiten batubara turun secara year on year. Secara kuartal. Secara kuartal. Jadi karena harga batubara di kuartal 1 masih tinggi, kemudian ada penurunan mulai di kuartal 2, kemudian kuartal 3 lebih stabil, tapi secara average itu akan lebih turun dibanding kuartal 1. Jadi akan ada tekanan buat emiten-emiten batubara. Artinya di kinerjanya. Tapi harga batubaranya sendiri kita masih posisinya masih di level 130 sampai 160. Kita nggak mendowngrade sampai ke bawah 100. Kita masih tetap optimis karena banyak demand di semester 2, salah satunya tadi benar, itu akan ada efek musim panas yang akan berakibat pemakaian AC akan lebih banyak di China terutama, sehingga kebutuhan batubara masih cukup tinggi. Kemudian kita juga ngelihat perlambatan pertumbuhan China juga jadi concern kita. Kenapa? China sendiri, pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi mereka cuma 5%. Untuk seukuran China, 5% mah kecil lah, Pak ya. Mereka biasanya 7%, 8%. Nah, jadi kita melihat bahwa China sendiri juga terjadi slowdown ekonomi, bahkan terakhir mereka terjadi deflasi gitu. Artinya perputaran ekonomi di sana juga lagi nggak terlalu bagus, masih terjadi slowdown. Jadi itu juga berimbas dengan kebutuhan batubaranya mereka juga. Gitu. Jadi makanya kita nggak terlalu agresif menaikkan target harga batubara di semester 2, kita tetap batubara lebih ke stabil lah di 130 sampai 160 patokan Newcastle. Dan kita ngeliat tekanan di batubara itu nanti kinerja emiten batubaranya lebih rendah dibanding semester pertama, Pak. Jadi kinerjanya akan lebih rendah di semester 2 dibanding semester pertama, karena tadi kalau terjadi kenaikan suku bunga lagi, itu akan jadi tekanan lagi ke komoditas yang energi maupun yang logam tadi. Double impact berarti, Pak. Betul, karena ya di satu sisi positifnya ada di musim panas, pemakaian AC, kemudian di sisi negatifnya kalau Amerika masih naikin suku bunga, itu tekanan. Karena menguatnya dolar sama dengan penurunan harga komoditas. Itu rumus tuh. US dollar naik,
komoditas harusnya turun. Jadi kenaikan suku bunga di US itu menjadi tekanan karena terjadi slowdown. Belum lagi kalau masalah resesi diangkat, Pak. Kalau memang Amerika terjadi resesi, itu sentimen negatif lagi buat emiten energi, terutama di batubara, minyak, logam. Itu bisa jadi sentimen negatif. Jadi kami masih melihat harga batubara masih stabil sampai ntar kita lihat data-data terakhir, data ekonomi terakhir, kemudian perkembangan kenaikan suku bunga Amerika itu jadi pantauan kita juga. Jadi buat teman-teman yang megang komoditas, ya tadi wanti-wantinya ada di data ekonomi, kemudian suku bunga, pelemahan rupiah dan penguatan dolar itu jadi kuncinya. Tapi kalau untuk gelombang panas itu sendiri sebenarnya yang paling sektor yang paling terpapar itu apa sih Pak dari gelombang panas itu? Sebetulnya gelombang panas ini kan lebih ke pertanian nih Pak, satu. Iya. Gagal panen gitu ya, kemudian juga pasokan supply berkurang sehingga akan mendongkrak harga-harga soft commodities tadi CPO, mungkin di soybean. Nah, ini sentimen positif buat emiten-emiten tadi yang terkait dengan pertanian. Selama kalau gelombang panas ini berlangsung lebih lama, ini jadi sentimen positif buat mereka. Tapi kalau berakhir lebih cepat, ya sentimennya udah berakhir gitu, ya, Pak. Bulan madunya selesai berarti Pak. Nah, ini mewakili Kan kemarin BMKG dan juga dari global meteorologinya kan memprediksi bahwa ini berlangsung sampai akhir tahun. Dengan puncaknya di September. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini Pak. Berapa sih Pak? Nah, ini soal ini Pak. Kan itu tadi kita udah bicara tentang sektor, tentang prospek, tentang efek-efek dari efek global maupun di nasional. Nah, ini balik ke saya misalnya, kalau saya sebagai investor itu sebenarnya idealnya untuk punya portofolio itu sebanyak mungkin perusahaan, atau kita itu tadi milih misalnya sektor-sektor yang berpeluang naik di semester 2 ini gitu Pak. Kira-kira pilihannya gimana Pak kalau sebagai investor Pak? Kekuatan investor sebetulnya ada di mana sih Pak? Berinvestasi di saham itu kekuatannya ada di mana sih? Kekuatannya ada di money management Pak, bukan masalah pilihan saham. Kekuatannya ada di money management. Artinya gini, Bapak pilih saham Gajah Tunggal kemarin naik. Pilihan sahamnya benar, saya juga rekomendasi Gajah Tunggal kemarin waktu masih 750-800. Tapi Bapak belinya di 1.400. Belinya di pucuk Pak. Gitu kan. Walaupun rekomendasinya orang Gajah Tunggal, tapi Bapak beli di 1.400 kemudian all in. Sekarang nyangkut. Ya kan, padahal pilihan sahamnya benar, tapi salah entry, kemudian money manajemennya nggak tertata dengan baik, sehingga udah nyangkut, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya selalu saranin ke investor-investor bahwa kekuatan investor itu ada di money management. Pak Lokeng Hong itu udah santai-santai hidupnya itu karena kekuatan salah satu di money management, Pak. Gitu. Money manajemennya kuat. Sekelas Lokeng Hong itu, Pak. Pasti cash-nya banyak, kemudian pilihan sahamnya juga yang fundamental gitu misalnya. Jadi lebih nyaman lah berinvestasinya gitu. Kalau pilihan sahamnya lebih fundamental, kemudian cash manajemennya juga bagus. Artinya gini, banyak investor yang ketika datang ke pasar modal bawa uang miliaran itu menganggap saya bisa ngalahin pasar modal gitu. Tapi ternyata pilihan sahamnya tadi nggak fundamental misalnya, kemudian money manajemennya nggak tertata rapi. Dia beli saham yang bergerak, ya pokoknya apa yang bergerak dibeli. Kemudian porsi pembeliannya nggak teratur, ya artinya money manajemennya itu nggak tertata dengan baik gitu. Nah kuncinya kalau di investasi ke depan Pak ya, satu saya selalu tekankan di money management, artinya silakan beli saham yang fundamentalnya baik, ataupun yang analis teknikal mungkin beli yang breakout lah, atau yang apa sesuai indikatornya mereka lah ya Pak ya. Nah tinggal kita lihat market ini sebetulnya udah saatnya bullish atau masih ada risiko. Ya kalau masih ada risiko, kita berpikiran masih ada risiko, ya harus ada cash dong. Kemudian pembeliannya tertata dengan rapi, misalnya pilih banyak boleh. Saya selalu bilang Anda harus punya list 20 saham atau 10 saham lah, walaupun nggak dibeli semua Pak.
Oke. Walaupun nggak dibeli Semacam semua, semacam stock screener gitu kali ya, Pak? betul, watchlist. Jadi kalau yang suka trading, kalau punya watchlist-nya 20, enak banget, Pak. Kan rekomendasinya banyak tuh. Dari laporan keuangan yang saya kasih tanda kuning aja udah banyak banget, ada 80-an, Wah, Pak. iya itu udah Ada ada. 80-an. Dari 80 itu, pilih aja 20 yang volatilitasnya bagus, kemudian perusahaannya mungkin market cap-nya besar, perusahaannya cukup baik gitu, namanya ada kayak Gajah Tunggal, Auto, Dharma, kemudian Silo. Itu ada 80, itu dari laporan keuangan doang, Pak. Gitu, dari laporan keuangan. Mungkin teman-teman ada yang suka baca research, oh, Mandiri Asset merekomendasikan Telkom, itu bisa jadi list juga. Jadi list kita tuh bisa dari berbagai sumber selama emitennya kita kenal. Kemudian kita tahu emiten itu bergerak di bidang apa, bisnisnya apa. Karena gini, kemarin waktu contohnya ada saham namanya Mami, gitu, saya tidak menjelekkan. Itu namanya kan Mas Murni, Pak. Oke. Mas Murni. Jadi ketika harga emas naik, banyak investor yang beli saham Mami. Mas Murni, mereka berpikir bahwa Mami itu saham emas karena namanya Mas Murni, padahal properti. Nah itu kan kayak gitu aja udah salah langkah gitu. Jadi kembali lagi investor tuh mesti tambah cerdas lah ya di pasar modal. Informasi kita banyak, edukasi kita banyak. Pasar modal tuh menyediakan banyak ruang buat belajar gitu, baik dari sekuritasnya maupun dari IDX-nya sendiri. Jadi juga bukan cuma lihat nama stoknya aja ya Pak, tapi sebenarnya yang utama adalah mengenal dulu ya Pak ya, mengenal dulu perusahaan yang mau dijadikan portofolio gitu ya Pak ya. Itu kayak misalnya tadi saya kasih tanda kuning SDPC misalnya tadi di kesehatan. Lihat apa nih sahamnya kok market cap-nya kecil. Ayo udah deh, saya taruh aja 5 juta. Nah, misalnya dari 1 miliar saya taruh 5 juta kan nggak ada efeknya Pak ya, kecil. Tapi karena ini laporan keuangannya bagus ya saya cobalah. Gitu. Jadi kekuatan money management kita yang nentuin kesuksesan kita berinvestasi. Pilihan sahamnya banyak, orang bisa kasih rekomendasi dari berbagai sumber, dari research, dari hasil laporan keuangan atau dari technical, banyak lah Pak ya. Tinggal kita atur money management itu yang paling penting, Pak. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Bapak Philip. Semester 2 sektor apa yang bagus? Tadi kayaknya sudah ya di paparan ya Pak ya? Udah Pak, salah satunya tadi Telkom, kemudian ada semen, itu juga. Nah, kalau untuk ini Pak, kan ini udah memasuki musim pemilu, nah otomatis kan ada beberapa sektor yang memang diuntungkan, kayak telco misalnya. Kayak telco kan otomatis lalu lintas traffic itu naik tinggi kan ya Pak ya. Nah itu apakah pertimbangannya seperti itu Pak? Jadi kita melihat momentum apa yang akan datang, yang akan terjadi, lalu kita sebagai investor gitu, misalnya, oke, saya bersiap-siap untuk investasi di sektor A, B, C, kayak telco, atau mungkin makanan dan minuman, karena kan pasti ada banyak publik, otomatis ada banyak belanja makanan, seperti itu Pak? Ya, jadi pemilu ini memberikan efek buat beberapa sektor Pak ya pastinya. Ya pertama kita ngelihat yang mendapat manfaat dari pemilu ini sektor konsumer kayak Indofood, CBP, Emyor gitu, karena biasanya kan aktivitas pemilu biasanya ada paket-paket sembako lah Pak ya. Ya betul Pak. Paket sembako gitu. Itu jadi sentimen positif di sektor konsumer. Yang kedua, sektor yang mendapat sisi positifnya juga itu otomotif. Pembelian motor, pembelian mobil itu juga jadi meningkat. Makanya harusnya kami memprediksi pertumbuhan penjualan roda 4 ini negatif harusnya tahun ini, tapi karena ada efek pemilu, maka kita merubah view kita dari negatif jadi positif untuk penjualan roda 4 maupun roda 2. Jadi itu jadi sentimen positif juga di otomotif. Kemudian yang ketiga, tentu sektor telco. Walaupun efek pemilu tidak terlalu berefek besar terhadap sektor telekomunikasi karena kan udah biasanya udah paket Pak ya. Ya paket data sih. Udah paket data segala macam itu nggak terlalu berefek lah. Walaupun mungkin efeknya bisa sampai 5% sampai 8% saja buat emiten-emiten telekomunikasi. Dan kita ngelihatnya sebetulnya kalau di sektor telekomunikasi tadi efek dari defensive stock dari pengaruh global. Jadi even pengaruh global memburuk, kita ngelihat di sektor telekomunikasi nggak terlalu berefek. Kenapa?
domestic player ini nanti akan lebih disenangi untuk tahun semester 2 karena efek dari global tadi, Pak. Kalau efek global efeknya ke pelemahan rupiah, kemudian bahan baku menjadi mahal misalnya, itu bagi emiten-emiten yang domestic player kayak telco, kemudian tower, itu kan nggak terlalu berefek. Mereka tetap aja bisnisnya jalan seperti biasa aja karena mereka domestic player. Jadi kalau di pemilu tadi ada 3 sektor yang mendapat sentimen positif tadi, telekomunikasi, kemudian di non-cycle, kemudian juga di otomotif, dan satu lagi sebetulnya di perbankan, Pak. Di perbankan. Oke. Oh, ya. Oke, banyak nih. Oke, sebentar. Ada lagi nih, Pak. Nah, kembali ke soal yang emiten energi tadi ya, Pak. Kan memang trennya untuk komoditas memang sedang tertekan walaupun mulai naik. Tapi di saat yang sama juga ada jadi sudah jatuh tertimpa tangga misalnya, istilahnya begitu, Pak. Jadi kan ada isu mengenai penghiliran ya, Pak ya. Nah itu kan ada kira-kira ada efeknya nggak sih buat emiten-emiten itu? Jadi ada beberapa kebijakan, kita nggak ngomongin kebijakannya ya, cuman efek dari sebuah kebijakan pemerintah itu bagi emiten-emiten itu sebenarnya patut kita khawatirkan sebagai investor akan mempengaruhi naik turunnya harga atau tidak, Pak? Iya, Pak. Biasanya kebijakan pemerintah itu cukup berefek ke sektornya langsung gitu. Tapi biasanya sih efeknya nggak berlama-lama lah ya. Ini kan karena biasanya perlu adaptasi lagi bagi emiten. Misalnya contohnya pelarangan ekspor nikel misalnya yang yang belum diolah gitu ya. Jadi uji nikel segala macam. Dengan tujuan pemerintah sebetulnya bagus, menambah nilai value dari produk dan segala macam gitu. Jadi sebetulnya pembangunan smelter gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi sebetulnya pemerintah secara jangka panjang justru ingin memberikan nilai lebih buat si emiten-emiten terkait dengan kebijakannya tadi. Dan tentu saja kalau misalnya di batu bara, misalnya kenaikan royalti, nah itu jelas kalau itu kan beda lagi nih. Kalau kenaikan royalti ini kan memang menggerus pendapatannya si emiten, Pak ya, menggerus pendapatan emiten. Tapi tetap aja akhirnya emiten kan punya cara lain, misalnya meningkatkan produksi untuk tadi menambal istilahnya kehilangan revenue atau kehilangan efek dari kebijakan pemerintah tadi. Ya kayak contohnya juga misalnya kebijakan kenaikan cukai buat rokok. Biasanya kan emiten perlu hati-hati apa mereka mau naikin harga gitu, karena mereka udah pasti marginnya kan squeeze kena efek dari kenaikan bea cukai itu juga. Tapi bagaimanapun ya biasanya kalau memang emiten itu sehat, kemudian secara kualitasnya memang cukup baik, kemudian balance sheet mereka juga bagus, ya akhirnya mereka juga ujung-ujungnya bisa melewati secara udah bisa melewati dari efek kebijakan tersebut gitu. Ujung-ujungnya kan agak gudang garam dari dulu kena efek kebijakan cukai, akhirnya harga sahamnya naik terus kan. Memang di jangka pendek aja, Pak. Kebijakan pemerintah biasanya berefeknya di jangka pendek, namun kalau ngelihat efek ke depannya lagi, kayak misalnya Antam, nanti dia bikin smelter, kemudian dia baru bisa ekspor setelah produknya lebih, itu manfaatnya kan jadi lebih besar lagi buat si emiten. Gitu. Oke, Pak. Oke, nah masih banyak nih pertanyaannya sebenarnya Pak, cuman kayaknya mau buat jeda sebentar untuk bagi-bagi voucher nih Pak untuk para penanya tadi Pak. Silakan. Oke, ada berapa jadi vouchernya Mbak Siska? Ada 5 ya. Jadi yang akan mendapatkan vouchernya apa sih? Voucher? Nanti voucher kupon potongan belanja online. Iya, betul. Voucher untuk potongan belanja online. Ini langsung 5? Ya. Oke, jadi
Yang beruntung mendapatkan voucher potongan belanja online itu dari para penanya beberapa. Saya pilih 5, yaitu yang pertama dari Bapak Hartono Lim. Oke, dari Bapak Hartono Lim nih yang tadi penasaran, bisa nggak ya ISG tembus all time high? Walaupun berat, tapi ada peluang ya Pak ya, seperti tadi Pak Roger sampaikan, ada peluangnya. Lalu berikutnya Bapak Mesbah Emission. Lalu peserta beruntung ketiga yaitu Bapak Mirza. Lalu Bapak Diki Maulana. Dan terakhir Bapak Lutfi Gilang. Demikian. Oke, nanti mungkin untuk para nama-nama tersebut boleh message ke admin ya untuk menyampaikan nama dan nomor teleponnya. Terima kasih. Kayaknya seru banget ya, Mas. Iya, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Misalnya stock screener bagaimana ya kalau Pak Roger mungkin punya rumusan, tapi kayaknya disimpan sendiri nih di Mirai Aset nih kayaknya. Stock screener kalau Pak Ferry sering bilang nih jamu ajaib. Nah, ini stock screener andalan nih ada di Mirai Aset kali ya Pak ya. Oke. Jadi kalau saya keluarin ini kan laporan keuangan kemarin Pesta Pora Pak ya, bulan Juli kemarin banyak emiten yang ngeluarin laporan keuangan. Itu kalau di seminar-seminar kita atau edukasi Mirai Aset biasanya kan kita bahas tuh, belajar lah gimana sih menyikapi keluarnya laporan keuangan, karena di laporan keuangan itu Pak salah satu kelebihannya itu bisa memberikan profit di area 30-50% just in 1 month. 30-50% Pak? Cuma dalam waktu 1 bulan. Itu Ya, kelebihannya merespon laporan keuangan. Memang sih PR-nya banyak Pak ya, karena harus membuka 800 perusahaan laporan keuangan. Nah betul. Tapi ketika kita menemukan ada kinerja sebuah perusahaan yang bagus, maka itu tinggal nikmati aja hasilnya Pak. Gitu. Contohnya di kuartal 1. Di kuartal 1 kita punya Gajah Tunggal, itu harga 750 jadi 1.400 Pak. Cuma dalam waktu 1 bulan setengah. Kemudian Astra Auto Part dari 1.900 ke 3.000. Sekarang udah 3.500. Gitu. Kemudian Dharma Polymetal dari 1.500 dari Rp1.000 ke 1.600. Itu semuanya dalam waktu 1 bulan setengah. Udah kasih return 40%, 50% gitu. Jadi artinya sebetulnya bagi teman-teman investor, pilihan saham itu banyak caranya menemukannya gitu. Laporan keuangan itu Pak, itu 800 perusahaan itu keluar 4 kali. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Artinya apa? Kita dapat informasi 3.200 lebih informasi. Kenapa kita mesti bingung cari rekomendasi? Kenapa kita mesti bingung? Karena saya udah hitung potensi kenaikan 30-50% itu terjadi hampir di setiap kuartal, dan itu bisa terjadi pada 5-10 emiten itu lebih. Gitu. Lebih. Dan di kuartal 2 kemarin kita ketemu sama yang namanya Esger dari 550 ke 835 cuma dalam waktu berapa minggu. Kemudian kita ketemu sama Raffi, even yang gorengan pun kita bisa dapat cuan juga dari laporan keuangan. Raffi dari 50 perak loncat ke 80, itu 60% loh Pak. Kemudian kita ketemu lagi sama emiten SDPC dari 150 ke 180, 20%. Artinya 800 itu bisa loh kita dapetin 10-20 emiten bagus, kemudian ngasih kita profit bisa 20-50% coba dalam waktu 1 bulan. Dan yang kita beli itu yang kinerjanya bagus. Bapak lihat misalnya contoh MNCN, laporan keuangannya turun di kuartal 2. Imbasnya harga sahamnya turun. Hari ini dalam 2 hari MNCN itu udah turun cukup dalam Pak, dari di atas 600 sekarang udah 520, 15% turun. Kan laporan keuangan juga jadi
rambu-rambu buat Ya, investor. betul, Pak. Kalau Ya. kinerjanya turun, ya saat itu harga sahamnya bisa turun cukup dalam. Dan sama ketika kinerjanya bagus, Ya, harganya pasti. pun terapresiasi dengan cepat gitu loh. Tercermin ya Pak, kinerja Betul, dan harga saham pasti betul. tercermin. Dan Dan yang itu penting adalah bagi investor itu tadi tahu waktu yang tepat untuk membeli dan betul, menyimpan, lalu ketika melegonya gitu kan ya Pak ya. betul. Dan Aduh, tahu tanggalnya, Pak. iya. Misalnya kuartal 1 keluarnya di April, ntar kuartal 2 keluarnya di Juli, nanti kuartal 3 di Oktober. Udah. Jadi Oke kita oke Pak. seharusnya bisa panen terus gitu, Pak. Guys, mantap ini. Oke Pak, terima kasih Pak, Pak Roger atas beberapa insight-nya. Sama-sama, Pak. Makasih banget nih kami Bisnis Indonesia dan para peserta. Rekan bisnis semua, demikianlah talkshow kita yang membahas mengenai pilih saham di second half. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Roger. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi terus. Amin, terima kasih. Menjaga hubungan. Dan terima kasih banget nih Pak untuk penjelasannya yang benar-benar clear buat kita. Jadi kita dapat gambaran bagaimana sih pasar modal kita, Bursa Efek Indonesia di semester 2 ini. Akhir kata, kami Mas Gajah dan Pak Roger, mungkin sebelum kita closing, tunggu dulu kali ya. Ini kan mungkin banyak teman-teman investor di sini, mungkin ada tips-tips gitu kali ya. Yang terakhir mungkin ada tips dari Pak Roger, kemudian dari Mas Gajah juga mungkin. Nah, gitu boleh. Boleh satu aja Pak, mungkin satu pesan-pesan nih buat para investor mungkin Pak. Oh iya Pak, ada nggak Pak? Kalau dari saya gini, investasi di pasar modal itu selalu menguntungkan hasil akhirnya, profit. Jadi kuncinya apa? Mau belajar gitu. Kalau misalnya dari kemarin kita selalu kalah, loss, mungkin cara berinvestasi kita masih banyak salahnya, belajar. Belajarnya di mana? Mirai Aset ada edukasi. Di broker-broker lain juga terbuka edukasi. IDX Channel, IDX juga menyediakan ruang-ruang buat belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar, Pak. Dan kita sebagai pelaku pasar modal itu selalu ingin memajukan pasar modal Indonesia dan beserta investor-investornya. Mungkin itu. Oke. Luar biasa nih, langsung gas besok. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar nih, makasih juga untuk Mas Gajah dan juga Pak Roger untuk kita belajar ya, belajar 1 jam nih, 1 SKS ya, atau 3 SKS nih tadi ya. Lumayan ya buat teman-teman di sini. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Mas Gajah dan juga untuk Pak Roger untuk waktunya hari ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga saja hari ini bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman tadi sudah diumumkan ya untuk yang mendapatkan hadiah ya untuk kupon belanja digital gitu ya. Nah, tapi juga ada hadiah lagi nih kita mau bagi. Jadi kita akan kasih ekstra langganan perpanjangan konten premium untuk 3 bulan. Ini ada beberapa yang kita kasih, ada 5 ya. Ini ada Philip, Rizky, Dewo, dan Robert dan juga Leonardo. Nah, untuk nama-nama ini nanti akan kami daftarkan dan tunggu saja nanti kami akan menghubungi Anda untuk perpanjangannya. Gitu aja dulu mungkin Mas Gajah sudah cukup ya, dan juga Pak Roger terima kasih. Terima kasih untuk para pelanggan konten premium dan juga para peserta yang sudah bergabung di Premium Market Talks hari ini. Dan jangan lupa, bagi Anda pelanggan konten premium, kita akan mengadakan acara-acara ini. Jadi kita mau belajar bersama tentang investasi, terus kita pengen tahu juga apa sih seluk-beluknya, mungkin tips-tipsnya. Terus boleh nggak sih, tadi kan ada belajar tuh, banyak banget yang nanya, boleh nggak minta materinya tuh dari Pak Roger tuh. Udah di screenshot tuh, jangan-jangan ya. Boleh di-share nggak nih Pak? Nanti mungkin info ke kita ya Pak, kalau ada kalau dibolehin gitu. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Untuk berikutnya kami akan mengadakan regular talks dan kami juga akan membuka forum untuk para pelanggan. Jadi kita bisa berdiskusi baik itu melalui WhatsApp atau mungkin nanti kita bisa di forum-forum lainnya atau mungkin kita bisa bertemu tatap langsung berikutnya. Baik, kalau begitu saya Siska mewakili Konten Premium Part of Business Indonesia Group mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Roger, terima kasih para peserta semua. Terima kasih semua. Terima kasih.